Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama bertemu dalam acara rapat koordinasi persiapan penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah tahun 2022. Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam Zoom meeting yang sudah kita selenggarakan pada siang hari ini. Mohon maaf acaranya, undangan yang kami sampaikan ini sangat mendadak karena tadi kami mendapatkan informasi bahwa pemberlakuan kondisi darurat akan dilaksanakan mulai besok pagi dan kemungkinan nanti hari Senin sudah diberlakukan aturan tersebut sehingga kemungkinan yang EVA 100%, ada yang 50%. Sehingga pada kesempatan ini kami mengundang Bapak Ibu semua untuk bersama-sama melaksanakan rapat koordinasi penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah tahun 2022. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali pertemuan pada siang hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Beberapa waktu yang lalu kami sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu semua untuk menyampaikan kepada kami rancangan Renja yang akan kita verifikasi. Dan pada kesempatan ini masih proses verifikasi Bapak Ibu masih belum selesai, tetapi nanti insya Allah hari Senin akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Baik, kita mulai saja untuk izinkan kami untuk share screen ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, undangan yang Bapak Ibu terima bahwa pada siang hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi penyusunan rancangan akhir Renja PD tahun 2022. Sedianya rapat ini akan kami laksanakan besok hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, tetapi kami ajukan pada siang hari ini. Untuk mengingatkan kembali saja Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa untuk tahapan penyusunan Renja PD yang tahap pertama yaitu persiapan penyusunan Renja PD. Persiapan penyusunan Renja PD, kemudian tahapan yang kedua, penyusunan rancangan awal Renja PD. Ini dimulai sejak Desember 2020. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sudah berproses sejak Desember. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu penyusunan rancangan Renja. Nah, Bapak Ibu sekarang sudah sampai pada tahapan penyusunan rancangan Renja ini. Ini Bapak Ibu sudah menyampaikan kepada kami meskipun ada yang belum menyampaikan kepada kami dan ini masih proses untuk verifikasi. Kita masih proses verifikasi. Nanti insya Allah akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua hasilnya pada tanggal 5 Juli 2021. Kemudian Bapak Ibu juga sudah melaksanakan forum PD. Bapak Ibu sudah melaksanakan forum PD yang dilaksanakan pada bulan forum PD sudah beberapa waktu yang lalu, dia sejak Maret atau April kalau nggak salah. Maret ya, sudah dilaksanakan forum PD juga. Kemudian tahapan yang kelima adalah perumusan rancangan akhir Renja PD. Yang keenam adalah penetapan Renja PD. Nah, Bapak Ibu, untuk perumusan rancangan Renja PD ini tentu kita akan mengikuti apa yang ada di Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD. Nah, ini.
Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita sudah menyusun template untuk rancangan akhir Renja PD. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal mengikuti template rancangan akhir Renja PD. Memang ada beberapa yang perlu Bapak Ibu cermati bersama. Ada beberapa catatan di sini pada landasan hukum. Pada landasan hukum nanti kita belum mencantumkan Renstra PD untuk landasan hukum. Karena apa? Karena untuk Renstra PD ini kita masih berproses. Kemungkinan nanti akan ditetapkan pada bulan September. Sehingga belum bisa kita jadikan dasar untuk Renja PD tahun 2022 ini. Dan kemungkinan besar nanti kita juga akan melakukan perubahan Renja PD ini. Selain perubahan pertama nanti pada perubahan yang rutin kita laksanakan, mungkin juga nanti akan dilaksanakan perubahan kedua terkait dengan perubahan RKPD karena untuk menyesuaikan dengan RPJMD-nya. Kemudian yang kedua di sini yang perlu dicermati bersama bahwa prioritas pembangunan Kabupaten Bantul memang ada perubahan ya, dibandingkan dengan rancangan Renja. Nanti Bapak Ibu juga harus mencermati di sini. Kemudian pada tabel 41, tabel 41 ini disesuaikan dengan SIPD. Jadi Bapak Ibu semua nanti tidak perlu mengetik satu persatu, tetapi Bapak Ibu bisa mengambil dari RKPD. Nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Penutup ini nanti ditandatangani oleh kepala perangkat daerah. Kalau dulu ini ditandatangani oleh Bupati untuk penutup renjanya. Kami sudah berkonsultasi ke bagian hukum bahwa yang menandatangani untuk penutup pada dokumen renja perangkat daerah nanti adalah kepala perangkat daerah. Meskipun nanti untuk penetapannya, untuk penetapan renja perangkat daerah yang menetapkan adalah Bupati. Jadi nanti menjadi satu dokumen besar terdiri dari beberapa atau semua perangkat daerah ditetapkan dengan Bupati. Nanti akan ada atau peraturan Bupati tentang penetapan renja perangkat. Tetapi untuk dokumen renjanya ditandatangani oleh kepala perangkat daerah. Nanti di template-nya sudah kami sesuaikan. Ini ada catatan yang perlu Bapak Ibu tindak lanjuti. Yang pertama, Bapak Ibu segera menyusun rancangan akhir renja perangkat daerah. Bapak Ibu segera menyusun rancangan akhir renja perangkat daerah sesuai dengan template dan memperhatikan hasil verifikasi. Jadi nanti akan kami kirimkan kepada Bapak Ibu semua template rancangan akhir renja perangkat daerah dan juga hasil verifikasinya. Itu akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Jadi nanti jangan menggunakan template rancangan renja ya Bapak Ibu ya, tapi tolong digunakan template rancangan akhir renja perangkat daerah karena di situ ada banyak sekali penyesuaian yang harus Bapak Ibu ikuti. Kemudian catatan yang kedua, tindak lanjut yang kedua yaitu rancangan akhir dikirim ke Bapeda maksimal tanggal 13 Juli Bapak Ibu ya. Tanggal 13 Juli 2021. Akan kami laksanakan verifikasi rancangan akhir renja tanggal 13 sampai 23 Juli 2021. Ini Bapak Ibu, jadi tanggal-tanggal ini monggo nanti dipegang bersama-sama agar nanti tidak terjadi mundur-mundur lagi. Kami tidak perlu nagih-nagih lagi. Kami harapkan Bapak Ibu semua sudah bisa menepati atau mentaati tanggal-tanggal yang sudah kami tentukan ini. Karena apa? Karena kita juga dibatasi oleh waktu, ada batasan-batasan yang sangat jelas di dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 yang harus kita ikuti tahapan-tahapannya, sehingga kita juga harus mentaati tanggal-tanggal yang sudah kita sampaikan ini. Ngaten ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti rancangan akhir renja PD dikirimkan ke Bapeda maksimal tanggal 13 Juli 2021. Kemudian akan kita lakukan verifikasi tanggal 13 sampai 23 Juli 2021. Oke.
Bapak Ibu, perlu kami sampaikan di sini bahwa untuk renja PD ditetapkan paling lambat 1 bulan setelah penetapan RKPD. RKPD sudah ditetapkan hari ini tanggal 2 Juli tahun 2021. RKPD tahun 2022 tentunya sudah ditetapkan hari ini hari Jumat tanggal 2 Juli 2021. Mohon maaf ini ada yang keliru. Saya perbaiki dulu. Ya, ada yang keliru tadi Bapak Ibu. Jadi RKPD tahun 2022 telah ditetapkan hari ini tanggal 2 Juli 2021. Nah, dengan perhitungan ini renja PD maksimal ditetapkan tanggal 2 Juli, tetapi kita tidak akan mengambil tanggal maksimal Bapak Ibu. Renja PD akan kita tetapkan tanggal 26 Juli. 26 Juli ini Bapak Ibu. Jadi renja PD akan kita tetapkan tanggal 26 Juli. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami sangat berharap kerjasama dari Bapak Ibu semua untuk mengikuti tahapan-tahapan dan tanggal yang sudah kita tentukan. Barangkali itu Bapak Ibu untuk penyusunan renja perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir renja perangkat daerah tahun 2022. Perkataan Bapak Ibu, barangkali untuk yang renja ini ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin kalau tidak ada akan kami singgung sedikit terkait dengan template-nya, Bapak Ibu. Terkait dengan template-nya, sebenarnya tidak, kalau secara umum itu untuk tabel-tabelnya tidak banyak berubah sebenarnya, tetapi catatan-catatan yang kami sudah sebutkan tadi mungkin perlu Bapak Ibu cermati bersama. Tadi untuk landasan hukum ya Bapak Ibu, landasan hukum di sini untuk renseranya tidak kami cantumkan karena memang belum ditetapkan sehingga tidak bisa kita jadikan dasar. Nah, itu nanti akan kita ubah pada perubahan renstra setelah RPJMD ditetapkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti akan ada perubahan di prioritas daerah. Prioritas daerah itu kalau nggak salah di 32. Tabel 32. Tabel. Nah, di sini nih Bapak Ibu nah ini di prioritas pembangunan ini. Di sini ada sedikit perubahan, nanti Bapak Ibu bisa membandingkan dengan yang ada di rancangan PD. Rancangan renja PD. Kemudian yang ketiga di tabel 41. Nah ini tabel 41 ini Bapak Ibu, ini nanti Bapak Ibu bisa mengambilkan dari SIPD, nanti akan coba kami downloadkan, kita kirimkan kepada Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu tinggal copy, ditempelkan di tabel 41 ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ngetik satu persatu. Atik nun sewu Bu, belum kelihatan Bu share screen-nya. Tadi saya sambil. Ternyata gitu ya? Iya, ini masih PowerPoint yang tadi. Oh ya sebentar. Saya. Bentar. Di stop screen dulu Bu yang PowerPoint. Oh iya. Bentar. Tak kembali ke sini. Share. Bentar, ini. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ampun Bu. Ampun ya, mohon maaf ya, diulangi lagi ya. Enggak terasa ini tadi tahunnya sudah kelihatan Bapak Ibu, mohon maaf. Kita mulai lagi dari yang landasan hukum ya. Yang landasan hukum tadi kami sampaikan bahwa untuk rancangan akhir ini untuk landasan hukum kita tidak mencantumkan
Renstra. Karena memang renstranya yang akan kita jadikan dasar belum ditetapkan. Nah, nanti akan dilakukan perubahan renja perangkat daerah setelah dilakukan perubahan RKPD, setelah ditetapkan RPJMD dan juga setelah penetapan Renstra. Jadi di sini tidak ada Renstra. Kemudian yang kedua di poin 32. Poin 32 Bapak Ibu nanti bisa meresani, bisa membandingkan dengan template yang rancangan ya Bapak Ibu. Nah, di sini ini ada sedikit perubahan di prioritas pembangunan, kemudian di tabel 41 Bapak Ibu. Nah, di sini tabel 41 ini nanti diambilkan dari SIPD. Nanti akan coba kami downloadkan, kemudian kita kirimkan kepada Bapak Ibu semua. Atau syukur Bapak Ibu mesti sudah punya, karena masing-masing sudah menginput dan Bapak Ibu juga sudah bisa mengambil dari SIPD. Monggo nanti tinggal menempelkan di sini, jadi Bapak Ibu tidak perlu mengetik satu persatu. Nah, kemudian yang penutup Bapak Ibu, penutup, kalau dulu Bapak Ibu untuk renja yang dulu ini yang menandatangani Pak Bupati, kalau sekarang ini yang menandatangani adalah kepala perangkat daerah. Jadi nanti yang menandatangani kepala perangkat daerah. Nah, nanti untuk yang renja secara renja yang bukan per OPD maksud kami, yang menjadi dokumen renja kabupaten yang kami kompilasi semua OPD, itu nanti memang ada 2 di sini. Yang nanti terbantu yang paling akhir mana, tapi Bapak Ibu abaikan saja yang itu, tapi yang penting ini Bapak Ibu di sini nanti yang menandatangani adalah kepala perangkat daerah. Di template-nya juga sudah kami sesuaikan ya, kita terima. Jadi itu Bapak Ibu untuk template-nya, untuk isiannya saya kira tidak ada masalah karena kemarin Bapak Ibu juga sudah mengisi ya, sudah mulai, jadi memang kalau Bapak Ibu berdisiplin untuk mengikuti tahapan-tahapannya, tentunya di akhir ini tidak terlalu ngoyo begitu. Kami kira itu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan untuk untuk yang penyusunan rancangan akhir ini Bapak Ibu, rancangan akhir renja, monggo dipersilakan. Berarti Yeah. tabel 4.1 tadi itu kan kalau dengan format yang lama itu kan agak berbeda dengan eksportan SIPD. Nah, nanti OPD menyesuaikan langsung di situ saja tanpa lihat formatnya, maksudnya formatnya yang baru sesuai SIPD-nya. Yang 41 Pak. Ya. Ya, sesuaikan dengan yang ya. Gimana? Ini bitren loh. Putus-putus gitu. Ini bitren Bu. Oh, Mas Adam kah? Dulu. Pripun Mas? Yang 41 itu kita nanti OPD-nya pakai SIPD atau dari SIPD kemudian disesuaikan dengan tabel yang biasa kita pakai untuk renja gitu Bu. Karena kan pakai SIPD aja Mas. Pakai SIPD saja. Pakai SIPD saja. Kalau pakai SIPD berarti nanti perangkat daerahnya download sendiri saja. Oh ya, ya bisa langsung. Oh nggih. Ingatan Bapak Ibu, ini tadi ada masukan dari Mas Adam. Saya pangling dengan suaranya Mas Adam. Karena putus-putus di sini Mas. Oke. Jadi Bapak Ibu, untuk yang tabel 41 ini, Bapak Ibu silakan download sendiri-sendiri dari SIPD-nya. Tidak usah mengubah formatnya, disesuaikan saja dengan yang di SIPD. Oke. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua? Monggo Bapak Ibu. Dikit Mbak Ati. Iya monggo Pak Sabtono nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan program kegiatan 2022 berarti kita contoh plek yang di SIPD Mbak Ati.
Iya, Pak. Iya. Misalnya ada suara-suara dari pihak lain yang mengatakan sudah disetujui pokernya itu, kalau di SIPD belum kita masukkan juga tidak dianggap itu. Misalnya, oh saya sudah sepakat loh ini dengan TAPD masuk ke RSUD, tapi ternyata kan kita tidak didahului ngentre, jadi tetap tidak dianggap tuh yang seperti itu. Pokoknya kita ngikut yang SIPD saja, Pak, karena yang di SIPD itu yang kita gunakan di RKPD. Jadi yang namanya rancangan akhir itu yang kita acu adalah RKPD. RKPD yang telah ditetapkan, Pak. Gitu. Siap, siap. Gitu. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin yang topik yang kedua Bapak Ibu. Sampun boten wonten? Tidak ada, nggih. Kalau tidak ada, kami mohon izin untuk share yang kedua, Bapak Ibu, materi yang kedua. Oke, Bapak Ibu, sekalian matur ya Bapak Ibu, karena memang waktunya sudah sangat mendesak sekali. Mungkin untuk yang materi yang pertama tadi sudah dianggap cukup, nggih. Kita lanjutkan untuk yang kedua. Ini terkait dengan verifikasi rancangan Renstra perangkat daerah, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu selama ini kan sudah melalui beberapa tahapan, nggih. Tahapan yang pertama untuk penyusunan Renstra. Yang pertama adalah persiapan penyusunan Renstra. Ini sudah Bapak Ibu laksanakan sejak Desember 2020. Ini juga sudah dimulai sejak 2021 awal, sejak Bupati ditetapkan. Kemudian yang ketiga penyusunan rancangan Renstra, kemudian sudah dilaksanakan forum PD juga. Kemudian nanti akan ada penyusunan rancangan akhir dan juga penetapan Renstra. Ya, beberapa kali Bapak Ibu mungkin sudah diundang ke Bapeda, mungkin juga sudah melewati beberapa kali des terkait dengan cascading, dengan sasaran, dengan indikator dan lain sebagainya. Insya Allah dengan dimulainya tahapan-tahapan yang seperti itu nanti akan memudahkan kita untuk menyesuaikan di dalam penyusunan Renstra perangkat daerah. Karena apa? Karena Bapak Ibu sudah mulai memproses tahapan atau bagian yang paling krusial untuk penyusunan Renstra ini, yaitu bagaimana menghubungkan antara tujuan sasaran daerah dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dan sampai ke program. Bapak Ibu sudah menyusun itu kemarin, ya. Bapak Ibu sudah menyusun dan mungkin sudah disepakati bersama, meskipun nanti masih ada perbaikan-perbaikan yang perlu kita sepakati bersama. Baik Bapak Ibu, untuk rancangan Renstra perangkat daerah, Bapak Ibu juga sudah menyampaikan kepada kami, meskipun ada beberapa yang belum menyampaikan kepada kami, tidak perlu kami sebutkan, tetapi sudah kami hubungi satu persatu yang belum menyampaikan kepada kami. Kami harapkan besok Senin sudah bisa disampaikan kepada kami di bidang perencanaan untuk kami lakukan verifikasi. Jadi Bapak Ibu, tahapan sekarang ini sudah sampai ke forum, namun untuk rancangan Renstra ini karena memang masih kemarin kita dahului dengan des cascading RPJM Renstra, jadi untuk rancangan Renstra ini dokumennya belum kita lakukan verifikasi. Nah, ini akan kita lakukan verifikasi nanti Bapak Ibu. Insya Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 6 sampai tanggal 16 Juli 2021. Verifikasi akan kita laksanakan tanggal 6 sampai 16 Juli 2021. Untuk teknisnya
itu nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu kemudian, atau nanti mungkin dari masing-masing bidang akan menghubungi Bapak Ibu semua. Masing-masing ya, dari masing-masing bidang kami akan menghubungi Bapak Ibu. Karena ini nanti baru akan kita laksanakan rapat koordinasi pada hari Senin untuk menyepakati bagaimana teknisnya karena adanya kondisi yang seperti ini sehingga tidak mau kita harus melaksanakan secara daring. Nah, itu nanti akan kami rembuk bersama dengan teman-teman kami di masing-masing bidang di Bapeda ini. Jadi pada kesempatan ini kami hanya menginformasikan kepada Bapak Ibu semua. Bagi yang belum mengumpulkan rancangan Renstra, kami harapkan Bapak Ibu segera mengumpulkan. Kami tunggu hari Senin karena hari Selasa sudah akan kita laksanakan verifikasi. Kemudian nanti secara teknisnya akan kami informasikan kepada Bapak Ibu semua untuk jadwalnya maupun untuk tindak lanjutnya nanti. Jadi ini Bapak Ibu untuk pendahuluan informasi kami terkait dengan verifikasi rancangan Renstra perangkat daerah tahun 2021-2026. Barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu terkait hal ini? Tidak ada, nggih? Wonten nggih. Kalau tidak ada, mungkin pertemuan ini Bapak Ibu bisa kita akhiri. Campur? Tidak ada. Mohon boten ya Bapak Ibu nggih. Kalau sudah tidak ada, mungkin bisa kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Atau mungkin ada tambahan dari Mbak Eka atau Mas Adam. Mbak Eka, monggo Mbak Eka. Cekap, Bu. Cekap? Sudah tidak ada kan ya Mbak Eka? Ya, Mas Adam? Ampun juga. Ampun nih Mas Adam. Oke. Nanti kita koordinasi bertiga ya Mas Adam ya. By WA aja ya Mas. Oke, Bu. Mbak Eka nggih. Ya, perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa kami ini terpisah-pisah ini. Eva, Mbak Eka dan Mas Adam kami di kantor sehingga koordinasi kami juga melalui WA dan atau telepon. Ingatan Bapak Ibu, mungkin pertemuan pada siang hari ini dapat kita akhiri. Kami sangat menantikan kerjasama Bapak Ibu semua dan tindak lanjutnya nanti akan kami sampaikan bahan-bahannya hari Senin insya Allah, atau kalau sudah siap hari ini akan kami sampaikan hari ini untuk yang sudah siap. Kalau yang belum nanti akan kita susulkan hari Senin. Demikian Bapak Ibu, ada kekurangannya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live nggih Bapak Ibu nggih. Monggo.